Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, hari ini kembali lagi dengan pembelajaran akidah akhlak kelas 7. Kita sudah memasuki bab ke-10 tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita itu dalam belajar ini diharapkan mampu menghayati keteladanan Nabi Ibrahim, mampu menjalankan sikap peduli sebagai implementasi kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan menganalisis kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir itu kita mampu anak-anak mampu menyajikan hasil analisis sifat keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Yang akan kita bahas pertama itu adalah tentang kelahiran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mausul. Beliau adalah putra Azar atau Tarikh bin Tahur bin Saruj bin Raw bin Falid bin Abir bin Syalih bin Arfahsyad bin Sa'am bin Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam Aram dalam kerajaan Babylon, yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Kerajaan Babylon itu pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur, rakyatnya hidup senang, sejahtera, dalam keadaan serba cukup, sedangkan sandang maupun pangan serta sarana prasarana yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mereka. Nah, kan tetapi tingkatan hidup rohani mereka itu masih berada di bawah tingkatan zahiliyah. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengenal Tuhan pencipta mereka yang telah mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. Persembahan mereka pada zaman itu adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur maupun tanah. Raja Namrud bin Kan'an menjalankan tampuk pemerintahannya itu dengan tangan besi dan kekuasaan mutlak. Semua kehendaknya harus laksana dan segala perintahnya harus merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar ataupun ditawar. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu dan kemewahan hidup yang berlebih-lebihan yang ia nikmati lama-kelamaan menjadikan ia tidak puas dengan kedudukannya sebagai raja atau penguasa di saat itu. Ia merasakan dirinya itu patut disembah oleh rakyatnya sebagaimana Tuhan. Ia berpikir jika rakyatnya mau dan rela menyembah patung yang terbuat dari tanah, batu, dan segala macamnya yang mereka buat sendiri, yang secara harfiah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Mengapa bukan dia aja yang disembah sebagai Tuhan? Dia yang dapat berbicara, dapat mendengarkan, dapat berpikir, dapat memimpin, membawa kemakmuran bagi rakyatnya dan melepaskan dari kesengsaraan dan kesusahan. Nah, dia yang dapat mengubah orang miskin menjadi kaya dan orang hina diangkatnya menjadi orang mulia. Di samping itu semua, Kan'an ini adalah raja yang berkuasa dan memiliki segala yang besar dan luas. Nah, ada mana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kebanyakan rakyat di Mesopotamia atau sekarang itu disebut dengan Irak beragama politeisme, yaitu menyembah lebih dari satu Tuhan. Dewa bulan atau Sin merupakan salah satu berhala yang paling penting. Bintang, bulan, dan matahari menjadi objek utama penyembahan, dan oleh karena itu
astronomi merupakan bidang yang sangat penting. Nah, sewaktu kecil Nabi Ibrahim alaihissalam itu sering melihat ayahnya melakukan ritual menyembah berhala-berhala tersebut. Di sisi lain, sang ayah atau Azar merupakan ayahnya itu adalah seorang yang membuat atau memahat patung-patung sebagai gambaran dari para dewa-dewa tersebut untuk dijual dan dijadikan sesembahan. Nah, dari sinilah nalar dan logika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mulai berjalan dan berontak. Dia pun mencoba untuk mencari kebenaran agama yang dituntut oleh keluarganya itu. Ada masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perjalanan dakwahnya, beliau dihadang dengan persoalan berat. Masa jahiliyah adalah masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Berhala terbesar itu berhala tersebar di mana-mana, dijadikan Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Pada suatu hari, pada saat orang-orang di negara Nabi pergi dan meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala itu. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu dengan sebuah kapak. Lalu beliau menyisakan satu berhala dan sengaja menaruh kapak sebagai kalung berhala tersebut. Nah, setelah Raja Namrud dan pengikutnya itu kembali ke negaranya, Raja Namrud itu sangat marah mengetahui kejadian tersebut karena berhala-berhalanya hancur gitu ya. Dan Raja Namrud langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya karena Raja tahu bahwa beliau tidak suka terhadap berhala-berhala itu. Dan Raja meminta agar Nabi Ibrahim dibawa ke hadapannya untuk dihukum. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengaku bahwa ialah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Dengan kecerdasannya, Nabi Ibrahim beliau berkata bahwa berhala besar yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya itu. Raja Namrud tertawa dan mengatakan bahwa tidak mungkin berhala itu bisa melakukan hal seperti itu. Dari situlah Nabi lalu mengatakan bahwa berhala yang tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa harus disembah? Nah, mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, para pengikut Raja Namrud tersadar bahwa berhala yang mereka sembah selama ini bukanlah Tuhan. Raja Namrud itu semakin marah terhadap Nabi Ibrahim. Raja memerintahkan pasukannya untuk membakar beliau hidup-hidup. Nabi diikat di tengah tumpukan kayu, lalu Raja memerintahkan untuk memericikan api atau memerintahkan untuk menghidupkan api guna membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api menjadi dingin. Diselamatkan dari kobaran api yang seharusnya panas tersebut. Nah, melalui surat An-Anbiya ayat 69, Allah berfirman yang artinya, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Betapa terkejutnya Raja Namrud dan pengikutnya ketika Nabi Ibrahim yang dibakar oleh api yang besar itu kemudian padam. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar tanpa luka sedikit pun. Nah, berikutnya ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan anaknya. Nah, seperti pernah anak-anak mungkin mendengar tuh kisah tentang Nabi Ibrahim yang diminta untuk mengorbankan anaknya. Mungkin di sini kita akan membahas lagi lebih dalamnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 istri yang bernama Sarah dan Siti Hajar, serta memiliki 2 anak yang bernama Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam saat lahir anak pertama yaitu Ismail, Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya tersebut. Padahal beliau telah menanti berpuluh-puluh tahun agar dapat dikaruniai anak. Karena kecintaan dan ketakwaannya kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih anaknya. Nah, karena melihat ketakwaan beliau,
Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengganti Ismail dengan seekor kambing. Untuk menghormati peristiwa tersebut, umat Islam di setiap tanggal 10 Zulhijjah melakukan penyembelihan hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhirnya wafat dalam usia lebih dari 200 tahun. Kemudian dakwahnya digantikan oleh kedua anaknya yaitu Ismail dan Ishak. Keduanya pun juga diakui sebagai nabi. Nah, jadi nabi pun diuji, anak-anak tidak hanya manusia, tapi nabi juga diuji keimanannya oleh Allah. Terlebih Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan anaknya, yang mana anaknya itu sudah diimpi-impikan Nabi Ibrahim dari lama, tapi Allah ingin mengujinya apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai anaknya daripada Allah. Ternyata tidak, Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah, ia mencintai anaknya karena Allah. Jadi karena ketakuannya itu ia mau menyembelih anaknya. Nah, yang terakhir adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. Yang kedua, keteladanan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah yang serba kekurangan atau keterbatasan. Yang ketiga, keteladanan dan keberaniannya ketika ingin menginformasikan, merubah dari penyembahan kepada materi, benda dan berhala kepada yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terlebih dahulu Ibrahim alaihissalam menyampaikannya kepada ayahnya dengan bahasa yang santun. Beliau sampaikan pemahaman. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dengan kisah teladan itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya kesabaran, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah itu sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa mengatakan kita beriman sebelum ada yang namanya ujian. Jadi saat kita diuji, disitulah keimanan kita juga teruji. Nah, mungkin itu yang dari ibu dapat ibu sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.